Mark 14 EBR pada dasarnya merupakan sebuah senjata berjenis DMR atau Designated Marksman Rifle. Sesuai dengan penambahan namanya sebagai Enhanced Battle Rifle atau EBR, ia merupakan sebuah senapan jarak menengah yang ditingkatkan secara spesifik, baik dari segi desain dan kemampuannya, agar dapat memenuhi kebutuhan persenjataan penembak jitu satuan elit US Army. Dengan dibekali spesifikasi yang lebih mumpuni dan telah menjalani serangkaian peningkatan mekanisme dari senjata pendahulunya, ia menjelma menjadi senjata yang sangat populer di kalangan militer dan warga sipil Amerika. Desainnya yang keren dan memiliki look yang sangat modern membuatnya tampil berbeda dengan kebanyakan senjata sejenis lainnya. Senjata yang terkenal memiliki damage besar dalam kebanyakan game FPS ini ternyata juga sangat mematikan dan terbukti overpower dalam medan pertempuran sesungguhnya. Penasaran dengan pembahasannya? Simak terus konten ini hingga akhir agar kalian tidak melewatkan tentang sejarah dan fakta lain mengenai MK14 EBR. Sejarah awal pengembangan MK14 dimulai pada tahun 2000-an. Gagasan rancangannya dimulai atas dasar permintaan dari US Navy atau Angkatan Laut Amerika yang kala itu menginginkan sebuah senjata penembak jitu yang lebih ringkas dan memiliki akurasi yang baik guna menggantikan senjata pendahulunya M14 versi awal yang dirasa sudah mulai ketinggalan zaman. Setelah itu, tepat di tahun 2001, pihak US Navy menggandeng perusahaan Microc Rifle Barrel untuk memproduksi laras dari senapan ini yang secara khusus dirancang untuk memenuhi jawaban atas digelarnya konferensi SOPMOD. Tentunya untuk menciptakan sebuah mod atau modularitas dari aksesoris kit terbaru yang nantinya akan disematkan pada MK14 terbaru. Tak berhenti sampai di situ saja, pabrikan Microc juga berkolaborasi dengan insinyur Jim Ribordy untuk menyempurnakan rancangan senapannya tersebut. Alhasil, mereka berhasil membangun sebuah senapan DMR yang sangat baik jika dilihat dari efektivitas tembakannya. Akan tetapi, senapan tersebut masih sedikit mengalami kelemahan, yaitu pada tingkat kebisingannya akibat dari efek ledakan yang besar. Penambahan peredam suara juga terbukti tidak begitu efektif dan hanya sedikit mengurangi tingkat kebisingannya, sehingga banyak dari pengguna yang menyayangkan kekurangannya itu. Selang 2 tahun kemudian, yakni tepatnya pada pertengahan tahun 2003, ternyata desainer senjata Ron Smith lewat perusahaannya Smith Enterprise Incorporated juga menciptakan EBR versi mereka sendiri yang sama-sama berbasis senapan M14 dengan penamaan sebagai Mark 14 SEI. Dengan kinerja yang lebih baik dan pemilihan komponen yang lebih sesuai, membuat senapan buatan Smith lebih disukai oleh pihak militer daripada senapan buatan Microc dan Ribordy. Pada akhirnya, senapan versi Smith terpilih menjadi kandidat utama yang kemudian digunakan sebagai dasar pembangunan untuk senapan terbaru MK14 Mod 0. Sedangkan proses produksinya sendiri ditangani oleh perusahaan Springfield Armory yang bekerja sama dengan Naval Surface Warfare Center. Jika dilihat dari spesifikasinya, senjata DMR ini memiliki bobot yang terbilang berat, sehingga ia mendapatkan banyak kritikan mengenai bobotnya ini. Dengan berat kosong 5,1 kg dan berat dengan muatan hingga 6,4 kg yang membuatnya sulit untuk mobilisasi dalam area yang terbatas. Kemudian untuk dimensinya sendiri, ia memiliki panjang keseluruhan 889 mm, sedangkan untuk barrelnya saja memiliki panjang 457 mm pada versi modular 0 dan 558 mm untuk modular 1. Mark 14 EBR adalah senjata api semi-otomatis yang dioperasikan menggunakan gas. Prinsip kerjanya yaitu dengan memanfaatkan sistem piston untuk mendorong ball carrier melalui kam pemandu. Setelah ball carrier terdorong, lak pengunci akan berputar dan menutup bilik ledak sepenuhnya untuk mengunci ledakan dari peluru. Untuk pemilihan amunisinya sendiri, ia menggunakan amunisi kaliber 7,62 x 51 mm NATO yang dimuat dalam magasin kotak berkapasitas 10 atau 20 butir peluru. Dengan pemilihan amunisi tersebut, ia mampu menembakkan peluru sebanyak 700 sampai 750 butir per menitnya. Dengan kecepatan proyektil yang mampu dilesatkan mencapai 853 meter per detik, serta cara efektif yang diperoleh sesuai dengan peruntukannya di awal,
di mana ia dirancang untuk mengisi celah target yang berada di jarak menengah, di antara jarak efektif assault rifle dan jarak efektif sniper rifle, yaitu berada di range 600 hingga 700 meter. Tentu saja, jarak tembakan yang diperoleh tersebut tergantung dengan settingan pengguna, terutama dalam mengatur bidikan iron sight bawaannya yang merupakan bidikan turunan dari M14 terdahulu yang sudah dimodifikasi. Tetapi para pengguna tidak perlu khawatir, karena untuk mendukung perannya sebagai senjata penembak jitu yang dituntut untuk tetap akurat pada jarak yang cukup jauh, maka ia juga bisa menggunakan berbagai macam alat bidik optikal seperti teleskopik Leopard Mark 4 M1 10x40 mm fixed power yang mampu memperbesar objek 10 kali lipat dalam dimensi penglihatan 40 mm. Penambahan alat bidik optik tersebut sangat memungkinkan karena senapan ini sudah memiliki sistem rel Picatinny yang terpasang di atas receiver-nya. Kelebihan lain yang dimilikinya yaitu ada pada desain popor belakang yang sudah terlihat sangat ramping dan keren. Popor ini juga bisa diatur sedemikian rupa, tergantung pada kenyamanan masing-masing penggunanya. Tidak hanya memiliki reclining untuk mengatur panjang popornya saja, ternyata popornya juga bisa diatur pada bagian bantalan pipi, sehingga user sangat nyaman saat membidik target di jarak yang cukup jauh. Sedangkan untuk aksesoris tambahan, ia juga dilengkapi dengan pivot penyangga yang dapat diatur ketinggiannya dan penambahan beberapa aksesoris taktis seperti senter, laser, dan beberapa aksesoris yang lain. Karena pada kedua sisi cover barrelnya juga sudah terpasang rel tipe Picatinny tambahan yang dapat disesuaikan dengan komponen tambahan tersebut. Dalam sejarah pelayanannya, MK14 EBR pertama kali digunakan oleh Navy SEAL pada tahun 2004. Kemudian diikuti oleh USCG atau Coast Guard Amerika di berbagai misi penugasannya dalam mengamankan wilayah maritim. Tentunya senjata ini juga sangat efektif jika digunakan untuk pengamanan wilayah di sepanjang garis pantai. Tercatat, militer Australia juga kepincut dengan pesona senjata ini. Bahkan, US Army atau Angkatan Darat Amerika juga menggunakan versi EBR yang diperbarui. Tercatat pada pertengahan tahun 2010, terdapat sebanyak 5.000 pucuk senapan yang berhasil ditingkatkan dan mulai memasuki layanan kedinasannya. Tetapi fakta lain menyebutkan bahwa pada awal tahun 2017 belum lama ini, Angkatan Darat Amerika mengeluarkan persyaratan baru untuk senjata Squad DMR yang nantinya akan lebih spesifik digunakan oleh regu tempur. Meskipun Angkatan Darat Amerika sudah menggunakan MK14 dari tahun 2009, Jenderal Daniel Allen selaku Wakil Staf Angkatan Darat tetap mengeluarkan perintah untuk menarik semua unit MK14 yang ada dan berencana menggantikannya dengan senapan produksi Jerman yaitu HKG-28. Keputusan tersebut diambil tidak lain untuk meningkatkan kemampuan masing-masing regu individu militer Amerika Serikat di dalam setiap penugasannya. Dan rencana tersebut ditargetkan telah selesai di akhir tahun 2018. Tetapi pada kenyataannya, banyak dari unit satuan elit US Army yang enggan untuk menyerahkan MK14 EBR mereka dan tetap mempertahankan senjata lamanya tersebut. Nah, itulah tadi sedikit ulasan mengenai senjata airdrop andalan Mimin. Salam M2 Rifle.